Arman dulu berjanji akan menjadi imam yang bertanggung jawab. Namun setelah beberapa tahun pernikahan, Arman lebih sering berpindah-pindah pekerjaan. Kadang ia bekerja, kadang berhenti, dengan alasan tidak cocok. Bosnya tidak menghargainya lah, atau gaji terlalu kecil. Akhirnya, beban utama ekonomi keluarga jatuh di pundak Ratna. Ratna tidak pernah mengeluh. Ia percaya rezeki adalah amanah. Setiap bulan ia mengatur pengeluaran dengan teliti. Ia rela tidak membeli pakaian baru, jarang ke salon, bahkan sering menahan lapar agar anak-anaknya bisa makan lebih banyak. Sepulang kerja ketika tubuhnya lelah dan punggungnya terasa patah, ia tetap memasak, membantu anak-anak, mengerjakan PR, mencuci pakaian, menyapu rumah. Suaminya lebih sering duduk dengan ponsel di tangan. Awalnya Ratna berpikir mungkin suaminya sedang stres. Ia mencoba memahaminya. Ia tetap bersikap lembut, tetap menghormati Arman sebagai kepala keluarga. Meski secara nyata ia yang memikul hampir semua tanggung jawab. Namun perlahan perubahan mencurigakan muncul. Arman mulai sering keluar malam dengan alasan bertemu teman. Ponselnya selalu terkunci rapat. Ia menjadi mudah marah jika Ratna bertanya. Bahkan suatu hari uang yang Ratna simpan untuk membayar uang sekolah anak-anak tiba-tiba berkurang tanpa penjelasan yang jelas. Hingga suatu sore, saat Ratna pulang lebih cepat karena anaknya yang sakit, ia melihat sesuatu yang menghancurkan hatinya. Di ruang tamu kontrakan kecil mereka, Arman sedang tertawa bersama seorang perempuan yang bukan istrinya. Perempuan itu duduk terlalu dekat, terlalu akrab, terlalu nyaman. Dunia Ratna seperti berhenti. Anak bungsunya yang demam tertidur di gendongannya pun sementara matanya menatap pemandangan yang tak pernah dibayangkan. Tubuhnya gemetar, bahkan hanya karena marah, tapi karena merasa dihianati. Direndahkan dan dipermalukan di rumah yang ia biayai sendiri. Ketika perempuan itu pergi, Arman tidak meminta maaf. Ia justru membalikan keadaan. Kamu terlalu sibuk kerja sih. Kamu gak pernah perhatian sama aku. Kalimat itu seperti pisau. Ratna yang bekerja dari pagi sampai sore untuk memenuhi kebutuhan keluarga, Ratna yang tetap memasak, mencuci, dan mengurus anak tanpa asisten, Ratna yang jarang tidur cukup justru dianggap kurang perhatian. Malam itu Ratna menangis dalam diam di kamar mandi. Ia tidak ingin anak-anak melihat air matanya. Ia merasa sendirian, sangat sendirian. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Arman semakin jarang pulang. Ia bahkan terang-terangan meminta uang pada Ratna untuk kebutuhan yang belakangan Ratna tahu digunakan untuk perempuan itu. Ratna menahan malu dari tetangga. Ia menahan lelah yang tak ada jeda. Ia bekerja mengurus anak yang mulai bertanya, kenapa ayah jarang di rumah? Hatinya hancur setiap kali mendengar pertanyaan itu. Ratna bukan hanya lelah secara fisik. Ia lelah secara batin. Ia merasa diperalat. Ia merasa kesetiaannya diinjak-injak. Ia merasa harga dirinya direndahkan.